Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji mari kita karuniakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat taufik hidayah kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau. Selamat pagi anak-anak, masih semangat untuk belajar bersama saya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bernama Muhammad Najih dengan kode NG. Dicatat, jangan sampai anak-anak yang pernah bertatap muka belajar bersama dengan saya nanti ketemu dimanapun berada nggak tahu namanya Pak siapa, nggak tahu, itu susah. Sekali lagi saya tegaskan, saya berinisial atau diberi kode NG, Bapak Muhammad Najih. Kebetulan di madrasah ini saya dipercaya untuk mengampu pelajaran fikih. Ya, pelajaran fikih yaitu tentu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, mari dalam pelajaran pertama ini anak-anak bisa membuka halaman 5, ya, halaman 5, karena bab pertama pada semester Gasal ini kelas 9 akan membahas tentang penyembelihan hewan. Apa? Penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan ini merupakan perkara yang sangat penting karena penyembelihan hewan ini menyangkut halal tidaknya daging yang akan dikonsumsi, yang akan dimakan oleh kita, oleh manusia. Apabila dalam penyembelihan binatang ini tidak sesuai dengan syarat rukun yang sehingga mengakibatkan penyembelihan nanti tidak sah, maka akan mengakibatkan daging tersebut haram untuk dikonsumsi alias tidak boleh. Maka dari itu sangatlah penting bagi anak-anak untuk mengetahui yang sangat detail tentang hal penyembelihan hewan. Pengertian penyembelihan hewan secara bahasa, menyembelih artinya memotong. Apa? Memotong. Memotong untuk menghilangkan nyawa. Tidak sekedar memotong, nanti ada tujuan memotong untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan menurut pengertian syarat, menyembelih binatang yaitu menghilangkan nyawa binatang yang halal untuk dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam, sebagaimana contoh pisau, pedang, parang, golok, dengan tujuan agar penyembelihan tersebut dagingnya halal. Sekali lagi, halal menurut syariat ajaran agama Islam. Maka dari itu, selanjutnya harus kita ketahui bahwasannya penyembelihan ini ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan. Syarat penyembelihan binatang yang akan disembelih, satu, yaitu binatang tersebut harus halal. Halal dari segi zatnya, maksud daripada segi zatnya adalah dagingnya halal. Contohnya kambing, kerbau, sapi, dan yang lain-lainnya, pokoknya halal secara hukum syariat agama Islam. Yang kedua adalah halal secara memperolehnya. Halal cara memperoleh dalam artian
yaitu memperoleh tidak dari hasil curian, itu kan haram akhirnya. Hewan dari hasil curian, dari hasil rampokan, dari hasil menipu, dari hasil yang tidak benar, yang akhirnya akan menjadikan hewan tersebut walaupun halal dalam zatnya atau gizi dan kandungannya, namun haram dalam memperoleh binatang tersebut, maka akan menjadi penyebab haramnya binatang tersebut. Binatang tersebut masih dalam keadaan hidup, itu syarat. Bukan binatang yang sudah mati disembelih lagi, bangkai di jalanan menemukan bangkai malah baru disembelih padahal binatang tersebut sudah mati. Maka syarat mutlak di antara yang kedua adalah binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Kemudian di samping syarat binatang yang akan disembelih, maka ada syarat lain, yaitu syarat alat yang untuk penyembelihan. Alat yang digunakan untuk menyembelih juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Kemudian harusnya ada syaratnya. 1. Tajam. Tujuan tajam ini dimasukkan ke syarat penyembelihan alat yang tajam adalah agar penyembelihan nanti tidak menyakiti hewan. Jika tumpul akan terlalu menyakiti. Jika tajam sekali maka akan sedikit mengurangi rasa sakit. Tidak tumpul dan tidak runcing dengan ukuran standar. Yang C, terbuat dari besi, baja dan sejenisnya. Tidak boleh nanti ada alat penyembelihan terbuat dari tulang, dari kuku, walaupun tulang tersebut seruncing apapun, sebesar apapun, tidak boleh. Karena kalau kita merujuk kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'an hardama wa dzikrullahi alaihi fakul laisa sinna wa dzufura wa sa'ukhbirakum anhu amma sinnu fa'admun. Yang pokok di sini pertama, amma sinnu fa'admun wa amma dzufuru famudal habasyati. Ya, ada dua yang tidak boleh yang tadi saya sampaikan. Seruncing apapun, setajam apapun, kalau itu terbuat dari tulang, alias di sini disebutkan dari gigi karena gigi termasuk bagian dari tulang. Bagian dari tulang. Nah, kemudian kemudian kalau dari kuku itu adalah termasuk senjata orang absi. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian di samping itu ada syarat lagi dalam hal bab penyembelihan. Tadi hewannya, kedua apa tadi? Alat. Yang ketiga adalah syarat orang yang menyembelih. Jadi ada kaitannya. Syarat orang yang menyembelih: 1. Harus beragama Islam atau ahli kitab. Agama Islam atau bukan muslim tapi ahli kitab. Ini nanti ada pengertian lain. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan dalam sembelihan orang-orang yang diberi kitab. Ini adalah dalil membolehkannya orang ahli kitab ikut menyembelih walaupun non muslim. Diberikan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dalam hal ahli kitab ini ada beberapa pendapat, ada dua pendapat dari ulama yang masyhur yang mengatakan bahwasanya ahli kitab mutlak tidak boleh
karena berpedoman merujuk kepada pendapat atau dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Syarat mutlak menyembelih harus beragama Islam, sedangkan ahli kitab bukan musyrik. Tapi kalau merujuk kepada dalil Al-Quran, maka ahli kitab diperbolehkan. Yang kedua, syarat orang yang menyembelih hewan yang kedua adalah menyebut asma Allah. Harus menyebut asma Allah, paling sedikit adalah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanpa menyebut, walaupun menyebut tapi ada sebutan asma lain, nama-nama selain Allah yang diniatkan di dalam hati, maka akan menggugurkan kehalalan dalam bab penyembelihan. Sebagaimana ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut asma Allah dan asma selain Allah. Perlu diperhatikan karena ini banyak sekali, mungkin di sekitar kita banyak orang-orang, apalagi ini menghadapi bulan Suro, banyak persembahan-persembahan menyembelih, walaupun di situ yang menyembelih Bapak Mutin sekalipun, Pak Kiai sekalipun, walaupun baca Bismillah, tapi di situ diniatkan juga, disebut juga nama selain Allah, maka akan menggugurkan kehalalan dalam hal penyembelihan. Ini hukum yang sangat penting dan yang sangat baku, karena tidak boleh hanya pakai logika. Ini hukum ada dasar dalil-dalilnya. Minimal membaca apa tadi? Bismillah, asma Allah. Kemudian syarat yang selanjutnya, orang yang menyembelih binatang harus berakal sehat. Berakal sehat artinya orang tersebut tidak sedang dalam keadaan gila, tidak sedang dalam keadaan mabuk. Ya, ini jelas. Kemudian yang selanjutnya juga sudah mumayyiz. Mumayyiz ini diartikan sebagaimana orang yang sudah dapat membedakan antara hal yang hak dan yang batil. Wis pinter, wis ngerti, sudah tahu, sudah pinter, itulah mumayyiz. Kemudian tata cara penyembelihan binatang ini langsung saya globalkan saja, yaitu ada dua, secara tradisional dan secara modern. Secara tradisional ada di sekeliling kita yang kita lihat setiap hari, secara modern juga pernah kita lihat, yaitu pakai alat yang canggih yang sekarang. Maka dari itu, sekali lagi anak-anak, untuk bab fikih ini jika belum paham betul, ya jangan langsung dipraktekkan, tapi silakan nanti kapan-kapan ketemu saya, nanti kita ketemu lagi untuk bisa ditanyakan. Sebagai tugas akhir ini, nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Maka dari itu, sekian dulu materi yang saya sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya bagi anak-anakku semuanya. Jika dalam saya menyampaikan ada sesuatu yang kurang bisa dimengerti, dipahami, mohon maaf. Aku kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.